Baik, Mbak Lulu langsung jawab pertanyaan dari Pak Sandi. Perbandingan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya yang menggunakan LPG 3 kg. Gitu kan tadi maksud pertanyaannya? Belum pernah disurvei kali ya. Jadi kalau sekarang kita bandingkan aja antara yang misalkan 280 juta rakyat Indonesia nih, atau sama dengan kurang lebih sekitar sebut saja 50 juta rumah. Itu yang kategori kaya itu kan kita hitung jari, paling 1 juta orang nih. Itu kan mudah mendeteksinya. Sekarang datang ke rumah anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota, dicek, oh pakai 3 kg. gas melon. Itu lebih mudah ngeceknya, lebih mudah sidaknya daripada kemudian harus masyarakat kecil yang cari untung 3.000, 4.000 kemudian disoal gitu loh. Kalau mau nertibkan pengguna, user, yang kaya dulu ditertibkan. Kita menyesuaikan, yang mikro-mikro ini menyesuaikan. Kalau mau nertibkan pengecer, tertibkan dulu pangkalan, agen, dan subagen. Yang pengecer pasti menyesuaikan. Karena kalau pengecer ini nggak bisa ngambil selain ke subagen ataupun agen. Nggak mungkin ngambil, pasti ke mereka ngambilnya gitu. Jadi kalau mereka tertib, di situ misalkan di subagen, ini jatahmu, tokomu, oleh aturan mainnya 10 per minggu. Pengecer nurut kok. Mas, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan bahwa yang kaya dulu yang harus ditertibkan. Kalau solusinya sidak ke rumah orang-orang kaya itu tidak doable, tidak mungkin dilakukan. Berapa banyak sidak harus dilakukan? Siapa petugas yang akan melakukannya? Anggaran lagi yang keluar untuk melakukan sidak bagaimana? Jadi caranya adalah tadi dengan satu sistem yang terpadu. Yang nanti akan terpadu juga dengan satu sistem bagaimana nanti penyaluran subsidi yang lain, perlindungan sosial yang lain. Rencana mulai kapan Mbak Lulu untuk sistem yang baru itu diterapkannya? Sekarang kan untuk membeli pakai KTP, NIK, begitu ya, di situ prosesnya. Dan kemudian saat ini BPS sedang terus bekerja. Nanti BPS akan mengumumkan kapan satu data DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional tersebut akan menjadi satu rujukan data tunggal penyaluran berbagai perlindungan sosial sehingga tepat sasaran. Karena bagaimanapun kita Presiden punya target untuk kemudian menolkan kemiskinan ekstrim di 2026. Nah, nol kemiskinan ekstrim ini artinya adalah tepat sasaran. Anggaran yang digunakan juga harus tepat sasaran membantu mengembangkan kehidupan mereka. Jangan kemudian yang bisa mandiri tapi kemudian manja menggunakan subsidi. Masalah kita kan selama ini di situ. Baik, waktu ketemu dengan Menteri SDM, apa yang ditekankan oleh Presiden? Lalu. Presiden menekankan perbaikan tata kelola, jangan menyulitkan masyarakat sehingga kemudian masyarakat pengencer bisa berjualan kembali sambil paralel dilakukan proses perbaikan tata kelola. Proses bagaimana para pengencer ini bisa masuk menjadi bagian dari sistem yaitu pangkalan. Jadi subagen, baik, subagen tersebut jadi dibolehkan berjualan sambil kemudian diperbaiki sistemnya paralel berlangsung. Ini yang menjadi arahan dari Presiden. Ya, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ketika katakan misalnya ada warga membeli ke pengecer untuk membeli gas 3 kg, dia menunjukkan KTP. Nah, bagaimana si pedagang tersebut bisa memverifikasi, oh ya betul Anda berhak untuk membeli gas 3 kg ini? Ya ini kan juga menambah keanehan-keanehan baru karena pengecer itu per hari ini tentu tidak punya alatnya kan? Iya, artinya tidak punya nomor induk sertifikat usaha atau apapun. Kalau mau ya semua pengecer Mbak harus diinvestigasi dan diajarin. Kalau kamu mau jujur, tanyalah apakah para pengecer itu punya smartphone. Belum tentu, rata-rata mereka itu yang dipakai adalah stupid phone kok. Nggak ada WA-nya, nggak ada internetnya, gimana mereka mau top up dan mendaftarkan bagaimana usaha mereka yang kemudian bisa mendeteksi. Yang ingin saya katakan adalah tentu harus dikalkulasi seberapa banyak pedagang-pedagang eceran yang menjual tabung gas 3 kg.
cek juga kemampuan mereka soal bagaimana mereka mengakses soal digitalisasi, cara mendaftarkan usaha mereka. Kalau semuanya ini bisa dilakukan, jadi orang beli tabung gas pakai KTP nggak ada soal, Mas. Yang secara prinsip kalau saya berkaca pada warung-warung kelontong di Madura, eceran, jangankan mau pakai begini, Pak, pakai bahasa Indonesia aja nggak ngerti, Bos. Kadang kalau ada di telepon ditanya nih siapa yang telepon, karena dia nggak tahu siapa yang telepon. Jadi berjualan di bawah itu karena memang niatannya ingin bertahan hidup lillahi ta'ala. Nggak mikir sampai harus menggarong negara dengan kebocoran-kebocoran itu. Dan ingat, kalau pedagang eceran itu nakal dengan harga, nggak laku warungnya. Selisih 1.000 aja dengan eceran sebelahnya, dia akan bangkrut kok. Itulah yang saya sebutkan, sebenarnya siklus dari mata rantai kekisruhan ini yang jauh lebih besar kebocorannya adalah di atas eceran dan di atas warung kelontong. Siapakah mereka? Subagen. Siapakah mereka? Agen. Siapakah mereka? Pangkalan. Dan itu adalah pemain-pemain besar. Bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, modalnya bagus, Dan tempat usahanya bagus, dan punya smartphone. Dan punya password tentu saja. Saya ke Bang Rahman. Bang Rahman, langkah dari Pak Bahlil setelah terjadi kekisruhan dengan kebijakan ini apa? Saya kira sudah kita langkah cepatnya pertama membereskan itu tadi, membereskan soal percepatan menjadi yang pengecer jadi pangkalan, kemudian memastikan investigasi dong itu. Ya, ada badan untuk investigasi kalau ada hal yang tidak sesuai, terutama untuk penjualan yang lebih tinggi atau yang membeli yang tidak berhak. Jadi konsen Pak Bahlil di situ dan bagaimana subsidi gas yang sudah 87 triliun untuk tahun 2025 kalau perbaikan sistem ini adalah upaya untuk memastikan yang 87 triliun ini tahun depan kalau bisa turun 10 triliun, turun 15 dan itu bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan yang sudah direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan itu konsen Pak Bahlil. Saya kira begitu. Oke, kita berarti akan menunggu Anissa ya, seperti apa implementasi nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya dan juga tadi keluhan dari teman-teman pengecer juga bisa didengarkan, Bang Rahman, oleh Kementerian SDM. Pokoknya intinya masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkan Ini mau Ramadan loh ini. Ya, betul, apalagi. Tidak boleh lebih dari 15 menit keluar rumah cari gas. Iya, itu dia. Kalau bisa di warung seberang rumah, di warung depan komplek sudah tersedia buat masyarakat, tidak perlu ngantri lagi dari pagi, apalagi sampai ada korban jiwa. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.